Jadi membangun hubungan antara individu dan kelompok merupakan proses interaksi sosial yang melibatkan seseorang dengan orang lain ataupun kelompok. Next. Ada beberapa poin yang kami bahas. Pertama, individu dan hidup bersama sebagai makhluk sosial. Pertama, di sini ada keramah-tamahan. Jadi misalkan seorang ada di kampus, bukan di kampus, kalau seorang di rumah, terus ada tamu yang datang, seorang harus sambut itu tamu dengan senyuman. Karena tidak mungkin kalau ada tamu datang, kok orang mau sambut dengan sebut-sebut, atau muka-muka murung, atau muka-muka yang bad mood. Terus kerjasama. Misalkan dalam berkelompok orang dapat tugas itu mau bikin suatu tugas, nah mungkin orang mau bikin itu tugas secara mandiri. Kalau secara mandiri itu disebut dengan individu. Nah kalau berkelompok itu orang kan sama-sama, berarti orang harus bikin itu tugas sama-sama. Terus mendukung orang lain, yaitu menjadi pendengar yang baik. Misalkan ada tamu-tamu curhat ke orang harus jadi pendengar yang baik. Nggak mungkin tamu curhat orang main-main HP atau misalkan mau bikin aktivitas yang lain. Okay. Yang B, ada manusia yang berbudaya, yaitu menjaga etika dan norma sosial, yaitu menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain. Misalkan di kampus, orang berpendapat dengan dosen, yang mungkin orang berpendapat dengan dosen untuk materi-materi baik itu yang merasa hormat. Apalagi kalau ada yang dosen-dosen yang kompator biradang. Jadi kita masuk pada C, yaitu kerangka hidup bersama individu dan kelompok. Maksudnya, individu dan kelompok saling berhubungan dan saling memahami dalam lingkungan hidup sosial. Contohnya, individu dapat berhubungan dengan orang lain di dalam kelompok, dan kelompok dapat mempengaruhi individu tersebut. Individu juga harus beradaptasi tentang aturan di dalam kelompok untuk kesejahteraan hidup sosial. Jadi individu dan kelompok harus berhubungan agar menciptakan hubungan yang harmonis dan hidup bersosial. Kita masuk pada Next. C, mengelola stres. Ada 3 bagian, yaitu yang pertama membangun dukungan sosial. Membangun dukungan sosial seperti berbagi apa yang orang rasakan pada teman-teman yang memang orang percaya, supaya stres yang orang rasakan boleh mau terungkap dan orang boleh selesaikan dengan baik. Yang kedua, melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga. Yang ketiga, mengubah pola pikir. Jadi orang harus mengubah pola pikir yang negatif dan orang ganti dengan pikiran-pikiran yang positif. Yang bagian E, mengelola konflik. Jadi yang pertama, mengidentifikasi sumber konflik. Jadi mengidentifikasi sumber konflik itu, orang harus mengenali konflik apa yang orang dah rasakan atau masalah apa yang sudah terjadi pada orang kehidupan. Orang harus mengenali dulu itu supaya orang mau tahu apa yang dah bikin orang ini sampai dapat konflik. Jadi supaya orang mau dapat DP jalan keluar, orang harus kenali dulu apa terapi konflik. Yang kedua, mengelola emosi. Tentunya di dalam mengelola konflik, orang harus penting sekali mengelola emosi, karena tidak mungkin orang sementara ada mau habis masalah, orang mau emosi-emosi. Tentunya kalau orang mau bawa